Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para ulama, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, para umara, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, khususnya anak-anakku generasi muda Islam, di pundak kamulah tanggung jawab menjaga NKRI ini agar tetap berdiri kokoh sampai hari kiamat, menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri ini perlu dijaga karena 87% penduduknya adalah umat Rasulullah SAW. Waktu merdeka 90% negeri ini orang Islam, 10% lagi 5 agama yang lain. Tapi tadi pagi pidato Wakil Presiden tentang pusat halal dan pergerakan halal di Indonesia, orang Islam 87%. Berarti sudah 3% orang Islam murtad dari Islam selama 75 tahun merdeka. 3% dari 267 juta itu bukan sedikit, itu 10 juta orang itu yang murtad, bukan main-main. Jadi kita harus prihatin. Di dunia luar sana Islam berkembang pesat. Di Amerika, di Kanada, di Eropa itu Islam berkembang pesat. Di Indonesia malah murtad 10 juta. Tentu ada yang salah dengan negeri ini. Ada yang salah dengan negeri ini yang mesti kita sikapi dan kita perbaiki bersama-sama. Setuju? Sebab ini negeri kita. Kita nggak mau negeri kita ini hancur lebur, nggak mau kita. Di sini kita lahir, di sini kita besar, di sini kita mati. Di sinilah anak cucu kita lahir, di sini anak cucu kita besar, dan di sinilah anak cucu kita mati. Tentu kita tidak mau menghancurkan negeri yang menjadi rumah bagi kita, anak cucu cicit kita sampai hari kiamat. Kita mesti jaga negeri ini. Tapi kita tidak mau negeri ini tumbuh dalam keadaan dimurkai Allah. Betul? Dulu kita mau merdeka dari penjajahan kan, karena kita mau hidup lebih baik dalam bidang agama.
Kalau sekedar mau hidup enak makan senang, nggak mau. Pahlawan-pahlawan kita itu perang. Ngapain? Mereka orang kaya semua kok. Pangeran Diponegoro, pangeran. Sultan Hasanuddin, sultan. Kurang kaya apa mereka? Sultan Badaruddin II Palembang, Sultan Toha Jambi. Orang-orang kaya ngapain kalau cuma untuk cari makan? Nggak usah ngelawan Belanda. Memang zaman Belanda pun mereka kaya kok. Betul? Pangeran Antasari, Pangeran Hidayatullah, Teguh Umar Johan Pahlawan. Ini bukan orang-orang kiri-kiri, bukan cebong-cebong mereka. Mereka orang-orang kaya, pangeran-pangeran, raja-raja, sultan-sultan, kiai-kiai, orang-orang kaya mereka. Tapi kenapa mereka berjuang melawan Belanda? Karena ingin menegakkan agama 100%. Yang Belanda nggak mau, penjajah nggak mau. Sekarang kan kita sudah merdeka, agama sudah boleh, sholat boleh, puasa boleh, zakat boleh, naik haji boleh. Kalau cuman puasa, sholat, zakat, haji, beribadat, penjajah pun nggak mengganggu. Mana diganggu penjajah Belanda? Kita mau sholat dibikin, oh silakan. Enkwe mau sholat bagus. Enkwe mau puasa, oh dia bikin meriam. Besok tanggal 1 Ramadan, Belanda ngidupkan meriam, maghrib-maghrib, bum, bum, bum. Berarti besok bulan puasa. NP puasa bagus. Mana mau Belanda melarang? NP bayar zakat bagus. Kue mau bangun masjid, toh bikin bagus. Mana marah dia? Mau jikir-jikir, oh bagus. Silakan aja. Nggak dihalangi kalau soal itu. Tapi kenapa pahlawan-pahlawan kita minta merdeka? Karena selain ibadah nggak boleh. Bikin bank Islam mana boleh apa dia? Bank mesti bank riba, Javas Bank, Bank Jawa satu-satunya, nggak boleh ada bank lain. Nggak dikasih sama dia. Kita mau berpolitik cara Islam, mau dimatiin gitu, nggak boleh. Tidak boleh melawan Belanda soal ekonomi, soal politik, tidak boleh. Kalau ibadah silakan. Jadi kalau kita dulu cuman mengharap pahlawan-pahlawan gitu itu mengharap makan enak, mereka tinggal di istana, makan mereka enak, pakaian mereka bagus, kendaraan mereka bagus. Sultan Langkat itu punya kapal uap, bisa pergi ke Belanda. Sultan Langkat, negeri saya. Karena di sana ada minyak, Pangkalan Berandan, Pangkalan Susu, mereka kaya. Tapi kenapa pangerannya, menantu daripada Sultan Langkat, Tengku Amir Hamzah, paman saya, masih paman saya itu, melawan Belanda, masang bendera merah putih depan rumahnya waktu merdeka. Itu pun dibunuh sama PKI. Tahun 46 dipancung sama PKI, dibuang ke sungai. Tentu merdeka itu karena mau menjalankan agama 100%. Peranglah mereka. Meskipun mereka hidup senang, istana punya, mereka tinggalkan itu. Pangeran Diponegoro masuk hutan perang. Teguh Umar Johan Pahlawan itu anak raja. Teguh itu di Aceh raja. Tengku ulama di Aceh. Teguh raja. Perang masuk hutan. Kenapa? Karena mau menegakkan agama itu 100%. Setelah merdeka, ternyata agama nggak bisa juga tegak 100%. Ibadah tetap boleh, tapi selain itu nggak boleh. Selalu dihalang-halangi. Ketika Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945, 3 minggu kemudian, tanggal 7 sampai 9 September 1945, hanya 3 minggu setelah Indonesia merdeka, ulama-ulama membuat kongres umat Islam pertama di Yogyakarta. Ketua kongresnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, kakeknya Gus Dur, pendiri Nahdlatul Ulama. Kumpulan ulama-ulama membuat kongres umat Islam pertama 1945 tanggal 7 sampai 9 September, hanya 3 minggu setelah Indonesia merdeka. Dibuatlah keputusan kongres
umat Islam membentuk satu partai politik, satu-satunya, namanya Majelis Syuro Muslimin Indonesia, disingkat MASYUMI. Kenapa udah merdeka mau bikin partai politik? Karena mau menjalankan agama 100%. Sebab kita 90%. Masih ada 10% lagi yang bukan orang Islam. Tetapi pemilu tidak dilaksanakan oleh Bung Karno segera mungkin. Pemilu baru bisa digelar pada tahun 1955, 10 tahun setelah Indonesia merdeka. Karena kesulitan ekonomi, juga masih agresi Belanda pertama, agresi kedua, banyak sekali permasalahan. Pemberontakan daerah karena ketidakadilan pusat. Karena pusat nggak menggaji pegawai daerah, ya berontaklah daerah. Hampir seluruh Indonesia memberontak lawan Bung Karno. Tahun 1955 barulah berhasil dibuat pemilu pertama. Bung Karno punya partai sendiri, namanya PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Umat Islam punya partai satu-satunya, Majelis Syuro Muslimin Indonesia MASYUMI. Menjelang pemilu itu, tahun 1952, datanglah beberapa orang anak-anak muda PKI, Partai Komunis Indonesia, DN Aidit dan kawan-kawannya ke rumah Bung Karno. Bung Karno nggak punya rumah, karena Bung Karno seumur hidup perjuangannya di penjara, dibuang, di penjara, dibuang. Walaupun beliau arsitek, sempat menggambar gedung sate di Bandung. Kalau kita lihat gedung sate di Bandung, itu gedung kebanggaan orang Jawa Barat. Itu yang menggambarnya itu Bung Karno. Tapi setelah itu tidak sempat, dibuang ke Lampung, dibuang ke Bengkulu, dibuang ke Brastagi, dibuang ke Digul, dibuang ke NTT sana Endeh. Capeklah dibuang Bung Karno, nggak sempat cari makan. Ketika jadi presiden nggak punya rumah. Diberilah rumah oleh seorang pedagang Arab yang kaya, namanya Faraj Martak. Rumah di Menteng, bayangin tuh. Di tempat Tugu Proklamasi sekarang, tempat dibacakannya teks proklamasi di Pegangsaan Timur 56. Situlah Bung Karno menerima tokoh-tokoh muda PKI yang waktu itu PKI ditekan habis. Karena 3 tahun setelah Indonesia merdeka, tahun 1948, PKI memberontak. Di Madiun pimpinan Musso, afiliasinya ke Rusia, waktu itu namanya Uni Soviet. Belum berafiliasi ke Cina, belum. Di situ dihabisi, mati semua, dibunuh oleh Bung Karno dan Hatta. Sebagian kecil melarikan diri ke Soviet. Kenapa PKI memberontak tahun 1948? Karena PKI tidak mengakui kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45. Mereka memang tidak pernah mengutus wakil-wakil partai PKI. PKI berdiri tahun 1920, udah 100 tahun. Menjelang merdeka tahun 45 itu PKI nggak mau mengutuskan orangnya, sebab memang nggak mau merdeka dia. Ketika Jepang membentuk Dokuritsu Jimbicho Sakai, yang disingkat BPU PKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia, pemimpinnya adalah Dr. Rajiman, anggotanya ada Bung Hatta, ada Bung Karno, situ ada Ketua NU Wahid Hashim Asy'ari, anak bapaknya Gus Dur, anak Kiai Haji Hashim Asy'ari, Wahid Hashim Asy'ari, ada Ki Bagus Hadikusumo, ada Ki Kasman Singojepoco, dan lain-lain. Situ ada 40-an orang. Tidak ada satu pun orang PKI diutus, nggak mau. Ketika panitia ini diperkecil menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 9 orang, ketuanya Bung Karno, anggotanya ada Bung Hatta, situ ada dari Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, ada dari NU Wahid Hashim Asy'ari, ada orang Kristen dari timur Dr. Maramis, ya, ada putusan aliran kepercayaan, ketua pendiri Taman Siswa Ki Hajar Dewantoro. Tapi PKI nggak ada. Disitulah dicetuskan Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 Pancasila, dalam keadaan masih prematur lah, ya. Ketuhanan itu nomor 5, ada nasionalisme, ada kebangsaan, ya, nasionalisme, tapi ketuhanan itu nomor 5, sangat sederhana sekali. Itu baru dicetuskan.
belum jadi apa-apa itu. Barulah tanggal 22 Juni, 21 hari kemudian, muncullah Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itulah Pancasila itu berubah menjadi 5 sila yang lebih rapi dan disepakati oleh 9 orang tuh teken semua. Nah, yang pertama ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Itu pembukaan Undang-Undang Dasar waktu itu namanya Piagam Jakarta. 22 Juni. Ketika Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, pada tanggal 18 Agustusnya diumumkanlah Undang-Undang Dasar yang pakai adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai undang-undang sementara sampai dibentuknya pemilu dan ada MPR yang akan membuat Undang-Undang Dasar baru. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu undang-undang sementara awalnya. Paham sampai sini? Tapi Pancasila yang ada di Piagam Jakarta itu 7 katanya dihapus. Tidak dilakukan sidang yang 9 orang itu. Penghapusannya itu dilakukan dengan lobby. Bung Hatta diminta jumpa Ki Bagus Hadikusumo agar 7 kata itu dibuang di luar sidang. Maka Bung Hatta jumpa Ki Bagus Hadikusumo di luar sidang. Ki, ini usul Indonesia Timur, kalau bisa ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya 7 kata itu dicoret. Kata Ki Bagus Hadikusumo, lebih baik nggak usah merdeka kalau begitu. Masa orang Islam mau menjalankan syariatnya nggak boleh? Itu terjadilah dialog. Kira-kira kata Bung Hatta, seandainya diganti menjadi ketuhanan Maha Esa, 7 katanya dibuang, apakah orang Islam tetap wajib menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya? Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, iya, setiap orang Islam wajib menjalankan syariat Islam. Ya sudah, Tuhan Maha Esa saja. Kan itu ayat Quran, Qul huwallahu ahad. Setuju. Maka masuk sidang dibuanglah 7 kata itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Terima, tanda tangan. Diumumkan 18 Agustus 1945. Itulah Pancasila yang resmi diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semestinya hari lahir Pancasila itu ya 18 Agustus 1945 dong. Betul? Yang lain kan itu proses. Kok tiba-tiba sekarang jadi hari kelahiran Pancasila itu tanggal 1 Juni? Belum lahir kok. Kan belum lahir, baru prematur. Ibarat pengantin baru berhenti haid 2 hari. Ya enggak? Mas, aku udah berhenti haid. Waduh, berarti hamil ya. Belum periksa ke dokter pun. Jangan-jangan cuma terlambat datang bulan. Tiba-tiba jadi hari lahirnya. Ini perlu dikoreksi. Betul? Jangan ngomongin ditangkap. Ini perlu koreksi, bos. Boleh kita berdialog tentang urusan ini. Yang resmi itu yang 18 Agustus. Itulah yang disepakati oleh bangsa ini. Berdirilah negara kita. Falsafah negaranya Pancasila, semoyannya Bhinneka Tunggal Ika. Dasar negaranya Undang-Undang Dasar 1945. Negaranya berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sepakat, tanda tangan. Itulah yang disebut Darul Ahdi Wasyahadah. Negeri ini negeri yang berdiri dengan kesepakatan dan perjanjian. Itulah perjanjian kita dan kita wajib menepatinya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Kita wajib menepati kesepakatan dan kita nggak pernah mengkhianatinya. Tidak pernah kita mengkhianati kesepakatan itu. Pada tahun 1948 tiba-tiba MUSO PKI berafiliasi ke Soviet mengumumkan kemerdekaan negara Rusia Raya di Madiun. Dan disitulah MUSO berpidato. Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 45 adalah kudeta kaum borjuis yang gagal. Jadi kita dianggap mengkudeta kekuasaan Jepang, mengkudeta kekuasaan Belanda. Borjuis itu orang-orang berpendidikan, bangsawan-bangsawan gitu lah.
bukan rakyat, bukan proletar. Komunis kan dia proletar, nggak ngaku borjuis dia. Itu kemerdekaan 17 Agustus adalah kudeta kaum borjuis yang gagal, yang dipimpin oleh Quisling Jepang. Quisling Romusa, mandor-mandor Romusa, antek-antek Jepang. Itu pidatonya dijawab sama Bung Karno. Rakyat Indonesia ikut Bung Karno Hatta atau ikut Musso? Ternyata rakyat Indonesia ikut Bung Karno Hatta. Republik Indo dihabisin, mati semua. 1 bulan aja itu negara Soviet berdiri, habis, sisanya lari ke Soviet. Tahun 1948 PKI musnah di Arab. Apakah mereka habis di muka bumi ini? Tidak. Tahun 52 datang ke rumah Bung Karno, anak-anak muda PKI, DNID dan lain-lain, ngobrol sama Bung Karno sampai pagi. Entah apalah yang dibicarakan. Mereka yang tahu sama Allah, ya enggak? Bung Karno memberi kesempatan PKI ikut pemilu 1955. 1953 mereka konsolidasi, 1954 mereka kongres PKI, 1955 dia ikut pemilu nomor 4, juara pemilu. Dari 100 partai juara 4 PKI. Itu sudah dibasmi tahun 48. 7 tahun kemudian juara 4. Menjelang pemilu itu Bung Karno naik haji. Tokoh-tokoh NU naik haji. Entah apa pula yang terjadi lobby di Mekah, pulang-pulang NU keluar dari Masyumi. Padahal yang membuat Masyumi itu Yai Hasyim Asy'ari, satu-satunya partai Islam itu Masyumi. Tapi pulang naik haji menjelang 55, NU keluar dan membuat partai sendiri, terpisah dari Masyumi. Adalah muncul partai Islam yang kedua, partai NU. Pemilu 55 hasilnya MPR, namanya konstituante. PNI Bung Karno nomor 1, 58 kursi. Majelis Syura Indonesia nomor 1 juga, 58 kursi. Imbang mereka. Nomor 3 partai NU 30 kursi. Dan nomor 4 PKI dengan 28 kursi. Hanya beda 2 kursi dari NU PKI. Udah dibasmi tahun 48. 2 tahun kemudian 1957 pemilihan daerah DPRD, PKI nomor 2. Ya main-main kerja PKI ini. Jangan kalian pikir PKI ini sudah dibasmi tahun 48 terus hilang, musnah. Begitu dikasih kesempatan, MPR-nya nomor 4 tahun 57, daerahnya nomor 2. Masuklah PKI ke dalam kabinet Bung Karno, jadi menteri. DNID sama sekjennya nyoto. Bung Hatta keluar. Bung Hatta coba nasihati Bung Karno, nggak mau. Akhirnya Bung Hatta menulis surat berhenti dari wakil presiden. Nggak mau Bung Karno, mana bisa orang beragama kerja sama PKI. Dan PKI itu tahun 48 udah nikam kita dari belakang, kata Bung Hatta. Waktu itu Bung Hatta Perdana Menteri. Maka Bung Hatta itu dituduh sebagai bandit berbaju putih yang membunuh PKI, dan PKI katanya nggak bersalah, Hatta yang bersalah. Pandainya PKI memutar balik. Bung Karno menerima pemberhentian Bung Hatta itu dan tidak memberhentikan PKI dari menterinya, milih PKI daripada milih Bung Hatta, kan gitu kasarnya. Bung Hatta berhenti jadi dosen di UGM di Jogja. Itu pun akhirnya dilarang mengajar di UGM. Jadilah Bung Karno presiden sendiri tanpa wakil selama 4 tahun konstituante. Sidang nggak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru. Gagal aja, fitu. Akhirnya 4 tahun kemudian 5 Juli 1959, setahun lagi masanya MPR hasil pemilu 55 itu kan harusnya habisnya tahun 60. Setahun sebelum habis Bung Karno mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Bung Karno membubarkan konstituante, bubar. Jadilah Bung Karno presiden sendiri, tidak punya MPR dan tidak punya wakil presiden. Kemudian Bung Karno mengangkat dirinya menjadi presiden seumur hidup.
Tahun 1960 Bung Karno membuat kebijaksanaan politik namanya Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Nasionalisnya PNI, agamanya diwakili NU, dan komunisnya diwakili dengan partai PKI, pimpinan DN Aidit. Jadilah Nasakom, meskipun NU sendiri pecah dua. NU yang dipimpin oleh Kiai Haji Idham Khalid dan kawan-kawan menolak Nasakom, nggak mau bersatu dengan komunis. Bagaimana orang beragama kerjasama sama orang ateis nggak punya Tuhan? Maka Kiai Haji Idham Khalid menolak. Tapi konsep Nasakom diterima oleh pimpinan NU, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbalah. Diterima. Jadilah NU masuk Nasakom waktu itu. Sangka baiklah, mungkin maksudnya seperti yang sering ditulis di mana-mana bahwa NU kepingin Bung Karno itu tetap bisa dijaga, jangan sampai dipengaruhi oleh PKI aja. Adalah kita mempengaruhi dari dalam, itu maksudnya. Maka PKI nggak boleh biarkan sendirian mengawal Bung Karno, ikutlah NU mengawalnya, maksudnya begitu. Baguslah maksudnya, sangka baiklah, mungkin PKI itu begitulah harus dibuat. Tapi kenyataan memang pahit. Ketika tahun 60 itulah Bung Karno menangkap seluruh tokoh-tokoh nasional yang tidak setuju dengan Bung Karno. Hampir semua lah. Tokoh Masyumi masuk semua. Ketua Masyumi Buya Muhammad Nasir masuk penjara. Sekjennya Buya Muhammad Sa'ad masuk penjara. Di Medan ketuanya Asad Talib Lubis, Syekh Asad Talib Lubis, tokoh Al-Wasliyah masuk penjara. Di Bandung Syekh Isa Ansori masuk penjara. Pendiri negara Sultan Syahrir itu Perdana Menteri 3 periode. Syahrir 1, Syahrir 2, Syahrir 3 masuk penjara 10 tahun. Gagal ginjal dibawa berobat oleh Muhammad Hatta ke Eropa, nggak boleh berobat. Bung Hatta yang bawa, wafat di sana. Buya Hamka 2 tahun, sempat minum kencing di penjara karena nggak dikasih minum. Muhammad Rum, ahli negosiasi kita yang konferensi meja bundar, konferensi Renville itu di penjara 4 tahun 4 bulan. Hampir semua lah. Khairul Saleh ditangkap juga. Siapa Khairul Saleh? Khairul Saleh yang menculik Bung Karno tanggal 14 Agustus dan memaksa Bung Karno Hatta membuat teks proklamasi di Rengas Dengklok, Karawang. Waktu itu anak-anak muda ini jumpa Bung Karno. Bung, merdeka ke Indonesia. Kami sudah mendengar radio BBC London, radio Belanda, bahwasanya Jepang sudah angkat kaki menyerah tanpa syarat karena tanggal 9 dan tanggal 14 Agustus itu Nagasaki dan Hiroshima dibom sekutu dengan bom atom. Mereka menyerah, pergi diam-diam lari malam. Kata Bung Karno, itulah hebat anak muda dulu. Anak muda dulu malam-malam dengar radio berita bagaimana tentang keadaan negara kita. Anak muda sekarang malam-malam merokok, begadang pinggir jalan. Kata Khairul Saleh, Bung, merdeka ke Indonesia. Kata Bung Karno, nggak bisa, kita udah janji sama Jepang. Jepang akan memberikan hadiah kemerdekaan. Nggak boleh, kita harus jaga perasaan Jepang dong. Nggak bisa Bung, Jepang udah kabur, Jepang udah lari. Tapi ditangkap Bung Karno, masukkan mobil, bawa ke Rengas Dengklok, dikunci dalam kamar. Kalau nggak selesai teks proklamasi tidak bisa pulang, dikunci. Siapa yang kunci? Khairul Saleh dan kawan-kawan. Keluarlah teks proklamasi itu, merdekalah Indonesia 17 Agustus. Khairul Saleh di penjara juga tahun 60. Tahun 65 komunis PKI memberontak. Dan yang paling cilakanya, yang paling banyak dibunuh PKI itu adalah para kiai-kiai NU. Tengok jahatnya orang ini coba. Orang yang sangka baik dengan mereka disembelih habis. Ini pelajaran pahit, jangan berkawan sama orang ateis, betul? Orang Tuhan aja ditipunya, apalagi kita. Kawannya yang sangka baik sama dia, sembelih. Kemudian PKI dibersihkan. Ketika itu jenderal mati semua, yang penting-penting. Pak Harto jenderal yang selamat, nggak penting. Pak Harto itu jenderal yang tidak penting waktu itu.
dia tidak masuk dalam elit angkatan darat. Beliau dikasih pangkat yang tidak punya apa-apa, pangkat buangan. Bung Karno menciptakan satu divisi baru namanya Pangkostrat, Panglima Komando Strategis Angkatan Darat. Tapi nggak dikasih pasukan, memang nggak ada pasukannya, cuma dikasih kantor, dikasih mobil jeep, kasih ajudan, kasih tukang ketik, dikasih penjaga kantor. Itu aja, nggak ada apa-apanya. Makanya beliau tidak masuk kelompok yang dicoret. Dia udah masuk namanya dicoret sama pimpinan PKI. Ini nggak penting, nggak guna, nggak ada pengaruh, coret. Ketika mati 7 jenderal itu, Jenderal Nasution ditembak pahanya, anaknya mati. Adik Irma Suryani Nasution mati, dibunuh, syahid. Jenderal Nasution loncat pagar, di sebelahnya itu Angkatan Laut, Laksamana Angkatan Laut, rumah beliau. Loncat pagar, ditembak, jatuh ke seberang sana, kena pahanya. Maka setelah terjadi malam itu, Nasution beberapa hari sembunyi, kemudian datang ke kantornya Pak Harto, divisi Kostrat. Kalau Pak Harto PKI seperti yang dituduh oleh orang-orang PKI sekarang, pastilah Jenderal Nasution dibunuhnya, ya enggak? Datang ke kantorku, yang kena baru paha, yang ini kepala, habis. Tanam di belakang kantor, nggak ada yang tahu. Tapi kan tidak. Kata Jenderal Nasution, kamu pimpin ini pembersihan PKI ini, nggak punya pasukan. Pak Harto minta tolong ke RPK, pimpinannya Sarwo Edi, waktu itu ada 3 kompi mereka itu, sekarang sudah 4, waktu itu 3. Kata Pak Harto, PKI sudah mengumumkan, waktu itu PKI sudah mengumumkan di radio RRI, mengambil alih kekuasaan, Dewan Revolusi. Rakyat udah tahu semua karena mereka udah ngomong di RRI. Kata Sarwedi, siap. Sarwedi lah yang menyerbu Halim itu. Pak Harto nggak punya pasukan, beres. Yang di Halim, Lembang Buaya udah beres, dihajar sama Sarwedi. Nah, untuk membersihkan PKI di seluruh Jawa dan lain-lain, tidak ada pasukan yang mau dan bisa dipercaya. Tampillah Siliwangi. Waktu itu panglimanya HR Darsono. Saya siap. HR Darsono dengan Sarwedi lah melakukan pembersihan komunis itu. Setelah aman, ngadap Bung Karno. PKI telah memberontak, bubarkan. Nggak mau Bung Karno. Bagaimana membubarkan PKI? Mereka banyak, 6 juta. Pemenang pemilu nomor 4. Tapi Masyumi pemenang pemilu nomor 1, 13 juta, dibubarkan tahun 60. Akhirnya sampai tahun 1966 Bung Karno tidak mau membubarkan PKI. Pak Harto diberi surat perintah Super Smart untuk menjaga keluarga Bung Karno dan lain-lain. Inilah yang dikatakan sekarang oleh mereka, mengatakan Pak Harto mengkudeta Bung Karno melalui Super Smart. Ini kan penipuan sejarah. Pak Harto nggak jadi presiden gara-gara Super Smart, nggak jadi presiden gara-gara Super Smart. Pada Oktober 1966 MPRS bersidang di bawah pimpinan Jenderal Abdul Haris Nasution. Bersidang, Presiden Soekarno membacakan pertanggungjawaban kepresidenan. Pidatonya diberi nama Nawaksara. Dipidatokan, ditolak oleh MPR. Menurut undang-undang, kalau pidato kenegaraan presiden ditolak, presiden punya waktu seminggu memperbaiki pidatonya. Diperbaiki, dibaca lagi di depan sidang MPR, Nawaksara 2. Ditolak lagi. Kalau pidato pertanggungjawaban presiden ditolak MPR waktu itu, undang-undangnya presidennya harus berhenti jadi presiden dan tidak boleh ikut mencalon pada pemilihan berikutnya. Kenalah Habibie. Sama Presiden Habibie, pertanggungjawaban kepresidenan ditolak MPR, kecuali Golkar menerima dengan catatan. Habibie memperbaiki pidato kepresidenannya lagi, dipidatokan lagi kali kedua di MPR, dan MPR tetap menolaknya. Maka jatuhlah Presiden Habibie dari kursi presiden dan tidak boleh mencalon lagi. Maka dipercepatlah pemilu 1999, harusnya kan 2003. Terpilihlah Gus Dur jadi presiden. Paham? Karena Habibie nggak boleh nyalon. Kalau nyalon mungkin masih menang Habibie, ini nggak boleh.
Sama itu kejadiannya Pak Harto dengan Habibie itu sama. Maka MPRS mengangkat Letnan Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Pak Harto nggak mau. Saya tidak bersedia jadi Presiden Republik Indonesia dan saya tidak mempersiapkan diri jadi Presiden Republik Indonesia. MPR bersidak nih, Presiden Soeharto nggak mau. Sedangkan Presiden Soekarno sudah ditolak ke tanggung jawabannya, harus berhenti. Akhirnya Pak Harto diangkat menjadi pengemban amanah presiden. Jadi bukan presiden, pengemban amanah presiden, Letnan Jenderal Soeharto diangkat. Presiden Soekarno tidak semau serah terima dengan presiden baru. Walaupun sudah secara hukum berhenti, tapi masih tetap juga beradab juga orang Indonesia, nggak ditangkap, mau masuk penjara, enggak. Dipaksa tanda tangan, diusir pakai celana pendek dari istana, enggak, beradab orang dulu. Ditunggu aja Presiden Soekarno sampai mau serah terima. Bulan Januari 1967, DPR GR, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, bersidang membuat undang-undang penanaman modal asing karena negara bangkrut, ada uang, utang waktu itu 90 miliar dolar. Bukan tanggung-tanggung itu sebanyak itu duit waktu itu. Orang dikasih 100 dolar aja mau bunuh zaman itu. Akhirnya penanaman modal asing, undang-undangnya jadi dibuat di DPR, diajukan ke Presiden Soekarno, ditandatangani oleh Bung Karno, undang-undang penanaman modal asing. Jadi itu yang dibilang si Aidit, anak Aidit itu, Ilham Aidit di ILC kemarin yang ada saya dengan Fadli John, dibilang Pak Harto menjual negara pakai undang-undang penanaman modal asing. Yang nandatangani Bung Karno, bukan Pak Harto, kan belum serah terima jabatan, boy. Aduh, makanya kalau ngomong tuh pakai data, ya nggak? Malu kita, malu. Tahun 1967 juga, bulan Juli, Pak Harto sebagai pengemban amanat presiden menandatangani kerjasama PT Freeport, dulu namanya PT Tembagapura. Gunung emas di Papua mau dieksplorasi oleh Amerika. Pak Harto tanda tangan, setuju gunung emas itu digali di emasnya oleh PT Tembagapura, belakangan sekarang namanya Freeport. Setuju. Teket. Inilah yang dituduh bahwa Pak Harto telah menjual aset negara Republik Indonesia. Gunung emas dijual Pak Harto, milik Indonesia. Siapa bilang? Saya heran. Saya ini nggak pendidikan sejarah, tapi saya baca sejarah nggak begitu. Pak Harto tanda tangan Juli 1967 perjanjian mengeksplorasi gunung emas di Papua itu. Waktu itu Irian Barat belum masuk wilayah Republik Indonesia, masih milik Belanda. Bagaimana sih? Belum punya kita itu. Tahun 62 karena konferensi Meja Bundar nggak memutuskan Papua masuk mana, direbut oleh Bung Karno, dikirim pasukan Mandala. Pasukan Mandala itu pimpinannya Pak Harto, Mayor Jenderal Soeharto, merebut Papua. Nggak berhasil, standpas. Belanda menyerahkan Irian Barat itu kepada UNITA, UNTEA, UNTEA, PBB itu. Daripada berantem sama Indonesia, perang macam-macam, dikasihlah oleh Belanda ke PBB, standfast, status quo. Sekarang Papua dipegang PBB. Sampai PBB bersidang memutuskan Papua itu masuk mana. Sampai sini masih mengikuti, paham? Sekarang PBB tahun 62 di tangan siapa? Apa? Irian Barat di tangan mana? PBB. Di tangan PBB. Pak Harto tanda tangan emas itu. Boleh dieksplorasi. Padahal waktu itu Papua masih di tangan PBB, bukan milik Indonesia. Itulah cerdasnya Pak Harto. Amerika akhirnya membujuk Belanda, udahlah kau diam aja lah kau, ini banyak emasnya ini. Kau bilang-bilang kau punya di perang Indonesia payah kau, udah. Diam-diam aja kau, nanti kasih saham. Pada tahun 1969 keluarlah Perpera, penentuan hidup rakyat Papua. Rakyat Papua menandatangani Perpera, ikut bergabung
ke dalam negara Republik Indonesia Perpera tahun 1969. Seluruh negara barat mengakui, karena ditekan Amerika, orang sitetnya karena Freeport itu. Jadi kalau dikatakan Freeport itu wilayah Indonesia yang dijual Pak Harto, bodoh kita, jangan ikut bodoh kita, nggak boleh, kita harus jujur, betul nggak? Itu bukan Indonesia punya. Papua baru masuk Indonesia setelah Perpera tahun 1960. Sebelum baru diakui dunia itu masuk, kita digantilah namanya oleh Pak Harto menjadi Irian Jaya. Apa namanya? Irian Jaya. Nanti diganti Gus Dur lagi tahun 2003 menjadi Provinsi Papua. Gus Dur yang ganti tahun 2003. Pak Harto mengganti dari Irian Barat. Bung Karno menyebutnya Irian Barat, Pak Harto menyebutnya Irian Jaya. Sekarang saya tanya, PT Freeport itu milik Indonesia atau bukan? Waktu itu, apakah Pak Harto menjual tanah airnya? Enggak, justru itu negosiasi supaya Papua untuk kita. Sampai sini paham? Ini perlu diperhatikan agar kita nggak ditipu. Sebab ada gerakan mau membelokkan kesalahan, ya kan? Ini Pak Harto, ini Cendana, yang kujulkanain antek Cendana, dibiayai Cendana masuk MUI untuk menghancurkan reputasi Pak Jokowi. Saya masuk MUI pusat itu tahun 1999, Pak Jokowi masih nyerut kayu waktu itu, tahu? Apa hubungannya saya masuk MUI dengan Pak Jokowi, betul nggak? Nggak ada hubungannya. Kecuali saya masuk MUI 6 tahun yang lalu, jadi wakil sekjen 10 tahun. Pak Jokowi belum jadi apa-apa 10 tahun yang lalu, betul? Apalagi tahun 99, Gus Dur aja belum jadi presiden kok. Asal aja nyalah-nyalahkan orang. Ini sialnya lagi, banyak utang 6.000 triliun. Saya baca di medsos, betul entah nggak? Kata Menteri Keuangan, salah Belanda. Karena banyak kali utang Belanda yang kita tanggung. Aduh, kok nggak sekalian salah Majapahit sih? Bung Karno itu meninggalkan utang 90 miliar dolar. Pak Harto nggak pernah nyalahkan Bung Karno. Terima aja. Nggak ada apa-apa waktu tahun 66 kan nggak ada apa-apa Indonesia. Beras aja nggak punya kok. Sampai tahun 67 kita makan bulgur. Bulgur itu makanan kuda yang diimpor dari Amerika. Bulgur. Apa namanya? Bulgur. Nggak ada beras, mana ada beras. Zaman PKI beras dibuang ke laut, minyak tanah antri, beras antri, betul nggak? Harga sekilo karet, harga sekilo beras sama dengan harga 20 kilogram karet. Saya kan anak Medan, saya nggak tahu. Bunuh diri orang di pohon karet itu baris, istrinya, anak-anak sampai yang bayi, terakhir bapaknya bunuh diri. Gimana 20 kilogram karet cuma bisa beli 1 kilogram beras? Sekarang ini 4 kilo 4 kilo karet 1 kilo beras. Zaman SBY masih 1 kilo karet masih bisa membeli 2 kilo beras. Yang paling sial apa? Sawit. Sawit sempat harganya 400 perak, taruhlah 1.000. Sawit 1.000, Coca-Cola sebotol kecil 6.000. Berarti 6 kilo sawit baru bisa beli Coca-Cola kecil. Yang paling sial rokok, sebatang 1.000. Untuk 1 batang rokok jual sekilo karet. Apa gak mati rakyat kita ini? Ubi kayu berapa harganya? 900 perak. 700. Gak cukup beli rokok. Jual sekilo ubi, nunggu panennya aja 6 bulan. Dibawa 8 bulan, dibawa sekilo ubi, dijual dapat duit 700, singgah pinggir jalan, beli rokok 1 loh, nggak cukup. Saya tidak memfitnah Pak, fitnah saya ini, saya hanya mengajak berpikir. Tahun 67, 68 Pak Harto resmi jadi presiden, serah terima jabatan. Pak Harto membentuk tim untuk membuat bibit padi. Tanggung jawabnya IPB Bogor. Waktu itu padi setahun sekali panen, tinggi-tinggi, diketam setinggi orang.
Tiba saat memotong padi, riang gembira kaum tani. Pak Harto perintahkan IPB bikin bibit padi. Cukuplah sudah kita makan bulgur. Keluarlah bibit baru namanya PB4 dan PB8. PB itu peta baru, IR24 dan IR28. Padinya setinggi lutut, 4 bulan panen. Tak bisa lagi diketam karena pendek, disabit, baru dibanting. Barulah kita makan beras tahun 69, berasnya bulat-bulat macam makanan burung. Ada yang ingat? Yang saya masih ingat? Betul yang saya bilang atau bohong? Tahun 70 mulai hidup agak makmur, dibikinlah program sandang pangan papan. Ternyata Pak Harto belusuan ke kampung-kampung, nyamar jadi mantri pertanian, bukan menteri, mantri penyuluh pertanian, sama gubernur Jawa Barat Solihin GP. Jadi memang belusuan tuh udah dibikin Pak Harto tahun 67. Nginap di rumah kepala desa nggak tahu, dulu kan nggak ada foto, orang nggak tahu itu Pak Harto, nggak tahu orang itu Solihin GP. Tidur makan singkong, wawancara rakyat maunya apa, rakyat maunya makan beras, punya rumah yang layak dan punya pakaian. Dulu nggak ada pakaian Pak, hajat pakaian. 20 tahun merdeka seorang seniman mengarang puisi. 20 tahun Indonesia merdeka, namun aku masih belum punya celana. Ingat kali apa itu puisi itu? Kadang-kadang rumah kepala desa kecil, anaknya banyak. Anak-anak orang dulu 10, 12, 15. Akhirnya tidur di masjid, bocor kalau hujan. Disitulah Pak Harto sedih. Kok masjid kita jelek-jelek? Pak Harto mau bangun masjid, duit negara nggak ada. Belakangan waktu Alam Shah Ratu Prawira Negara jadi Menteri Agama Jenderal, orang sini, orang Lampung, Jenderal bintang 4 tuh Ratu Prawira Negara Alam Shah jadi Menteri Agama. Bayangkan, kok Jenderal jadi Menteri Agama? Karena waktu itu Kementerian Agama, kementerian paling melarat. Di Medan itu kantor agama nyewa ruko dari papan 2 tingkat, pegawainya semua naik sepeda, di kanan kirinya jual burung, jual monyet, jual kelinci. Jalan bintang, ini direkam ini, tidak dusta saya, direkam ini. Pidatolah Alam Shah waktu itu, kalau kementerian waktu itu, kalau kantor Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Binjai bertingkat 2, maka tahun depan Kementerian Agama, waktu itu Departemen Agama, akan memiliki kantor yang sama megahnya di depan Kodam 1 Bukit Barisan. Betul, depan-depanan. Itulah bicara seorang menteri. Pengguntingan berita itu saya hadir, nangis-nangis semua guru-guru agama. Biasanya asal mau masuk kantor nengok monyet, nengok ular. Pasar binatang Jalan Bintang, Medan. Oh, pindah. Beliaulah mengusulkan pada Pak Harto, Pak, masjid kita parah-parah. Oh ya, saya udah tahu dulu waktu belusuan sama Solihin GP. Itu ditulis Solihin GP dalam sejarah hidup biografi beliau. Saya baca itu. Saya tahu Pak. Pak Harto bilang saya tahu. Terus gimana kita bikin? Nggak ada duit membangunnya. Kata Pak Alam Shah, kita punya pegawai negeri Pak, 3 juta orang lebih. Kita potong gaji aja. Golongan 1 100 perak, golongan 2 200 perak, golongan 3 500, dan golongan 4 1000. Dipotong tiap bulan. Kita bikin Yayasan Muslim Pancasila. Jadilah 999 masjid Muslim Pancasila. Di Lampung megah kali tadi malam saya ceramah sana Baitur Rahim. Itu masjid Pancasila Pak. Uang kami pegawai negeri itu. Berdirilah 999 masjid. Itu usulan daripada Alam Shah Ratu Prawira Negara almarhum. Semoga Allah merahmati beliau. Diundanglah pabrik tekstil untuk membuat baju-baju. Zaman Bung Karno juga sudah memikirkan rakyat untuk dibikinin baju. Diangkatlah menteri berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, orang Batak namanya TD Pardede. Diimporlah mesin, dibikinlah Pardede tekstil, dibikinlah kaos,
Begitu dicuci sekali jadi long dress kaos tuh. Kaos begitu dicuci sekali jadi long dress. Dan kalian ketawa, ini kenyataan, ini direkam, ini nggak dusta ini. Pernah dibuat Bung Karno itu. Tapi kemudian Pak Harto membuat berhasil. Tinggal rumah belum. Pemilu pertama zaman Pak Harto atau pemilu kedua setelah Indonesia Merdeka tahun 1971, 10 partai, masih ada partai NU. NU nomor 3 waktu itu. Nomor 1 partai Kristen, nomor 2 partai Katolik, nomor 3 partai NU. Sekretaris bersama Golkar nomor 5. Pemilu 1971 Golkar menang. 10 partai, masih ada PNI, kepala banteng lepes itu. Yang lepes. Belum yang bebuih mulut itu belum yang masih lepes. Masih ada partai Marhaen, masih ada lain Marhaen lain, PNI lain. Parti ada, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, Parmusi ada. Dari 10 partai itu Golkar menang nomor 5. Barulah Pak Harto stabil karena udah didukung oleh partai kan sebelumnya belum ada. Mulailah Pak Harto membuat Perumnas, Perumahan Rakyat, cicilnya 20 tahun sehingga murah. Saya ingat tuh, saya udah SMA kelas 1 dibangunlah Perumnas Helvetia Medan. Saya ambil formulirnya karena saya guru boleh ngambil. Saya ambil surat dari Muhammadiyah, saya guru kan, saya ambil formulir 5.600, sedangkan saya penyanyi bintang radio televisi waktu itu, sekali nyanyi 25.000 honornya. Kecil kali lah, 6.500, 5.600. Saya taruhlah di atas meja. Wah, dapat rumah, saya belum kawin, masih SMA. Tiba-tiba kamar saya dibersihkan ibu saya, dilihatnya, dibacanya. Pulang sekolah dibilang ibu saya waktu makan siang, kamu mau ambil Perumnas nak? Iya Umi. Itu diambil, dicicil 20 tahun 5.600. Saya guru, jadi hak saya lah mengambil itu. Dilihati wajah saya sama ibu saya, kau ambil nak? Iya Umi. Itu untuk orang-orang miskin nak. Perumnas itu untuk orang-orang miskin, duit negara. Guru-guru, pegawai penjaga sekolah, cicilnya pun murah. Masa kau ambil? Saya bilang, saya guru Mi, hak saya guru. Kata ibu saya, Umi nggak suka. Kalau kau ikhlas nak, nanti rumahmu lebih besar dari rumah-rumah Perumnas itu. Saya marah juga saya, tapi nggak berani saya sama ibu saya. Diam aja saya, masuk kamar, orang hak saya kok. Tapi ngelawan nggak berani, saya sama ibu saya minta ampun. Jodoh saya aja ibu saya yang milih, nggak berani saya pilih sendiri. Saya bilang, Umi pilihkan jodoh, nanti kalau saya cari nggak cocok sama Umi menyesal. Umi yang cari, ibu saya yang carikan jodoh saya. Udah 28 tahun perkawinan kami. Saya marah tapi dia, orang hak saya kok. Besoknya saya lihat formulir itu, kata ibu saya nggak suka. Saya robek 4, masukkan kotak sampah. Pulang sekolah makan siang dibilang ibu saya, nggak jadi kau ambil nak. Umi nggak suka, nggak jadi lah. Nanti rumahmu lebih besar dari itu nak. Di sini, di Setiabudi ini rumahmu, di Setiabudi ini. Setiabudi ini pondok indahnya kota Medan. Sini di Setiabudi ini. Betul, rumah saya di Setiabudi. Bisa buat pesantren lagi di Setiabudi itu saya. Kalau dijual 3 miliar mungkin tanah saya sekarang dengan pesantren saya di situ. 3 menit dari USU, 3 menit dari kampus Universitas Sumatera Utara, Jalan Setiabudi. Nah itulah, mulailah kita hidup agak enak. Sampailah 98 terjadi krisis moneter, disengajanya itu. Karena kalau enggak Indonesia menjadi negara raksasa, nah jadi sembelih. Dan yang kena waktu itu bukan kita aja, Korea Selatan, Indonesia, Malaysia, Thailand, iya kan? Kan kena krisis semua itu. Brasil, Spanyol, kena semua. Tapi semuanya udah bangkit, kecuali kita. Thailand udah bangkit, Korea Selatan udah jadi raksasa ekonomi, macan Asia. Kitanya yang belum. Kata Menteri Keuangan katanya yang saya baca, salah penjajah Belanda terlalu besar meninggalkan hutang. Udah, sampai sini cerita politik, karena kita mau cerita agama. Betul? Penting nggak yang saya cerita ini?
selama pemilu, sedikit lagi, 3 menit lagi. Selama pemilu digelar 71, 77, 82, 92, ya, itu PDI, dulu PNI namanya, itu gurem, cuma 2%, 3%, ya nggak? Yang agak besar P3 lah, ya kan? P3, kalau P3 diusu menang, walaupun 100% pegawai negeri, diusu menang P3, nggak ada yang pecat kami satupun. Kalau bilang Pak Harto diktator, diusu nggak pernah menang Golkar. P3 aja yang menang situ, nggak ada satupun kami pegawai negeri usu yang dipecat. Di Jakarta menang P3, ketua fraksinya Ki Haji Ma'ruf Amin dari NU di Jakarta. Kalau di pusat bosnya itu Babe Ridwan Saidi, P3 itu. Ma'ruf Amin itu partai NU tahun 71, ketua fraksi karena digabung seluruh partai Islam, Parmusi, partai NU, Perti segala macam dijadiin P3 1973, ketua fraksi di Jakarta Ki Haji Ma'ruf Amin. Jadi beliau itu dari remaja udah politikus, paham? Dari remaja beliau sudah politikus. Wajar kalau sekarang kembali lagi jadi politikus, wajar. Pernah jadi kiai, sekarang kembali jadi politikus. Wajar kan? Kembali ke habitat. Oh, jangan main-main. Ali Sadikin kalah kalau debat sama Kiai Ma'ruf. Zaman itu, tiap hari saya baca koran itu, Sinar Pagi. Debat antara Ali Sadikin dengan Kiai Ma'ruf Amin. Selalu menang Kiai Ma'ruf. Cerdas beliau itu. Selama pemilu itu 71, 77, 82, 9, 87, 92, 5 kali pemilu, PNI itu gurem 3%, 2%, betul nggak? 999 pemilu, ketika anak-anak PKI dibebaskan memilih, PDI dapat 22%. Dari mana yang 20% itu? Nggak usah dijawab, nggak usah kalian jawab itu. Saya cuma nanya aja, jawabnya nanti di rumah masing-masing aja. Nah, sekarang kita cerita agama. Alhamdulillah, pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar dan pasal 29 ayat 1 menjamin keberadaan agama. Sudah hebatnya pendiri negara ini. Pasal 29 ayat 1, negara berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Jadi dasar negara kita itu ketuhanan Maha Esa, agama, bukan Pancasila. Pancasila itu falsafah negara, cara pandang bangsa Indonesia tentang dirinya, bahwa bangsa Indonesia itu harus berketuhanan yang Maha Esa, harus berkemanusiaan yang adil dan beradab, harus berpersatuan Indo, nggak boleh sejengkal pun tanah Indonesia lepas, nggak boleh satu jengkal pun tanah Indonesia lepas. Dan itu ditulis di pembukaan juga. Tujuan merdeka itu pertama melindungi segenap tumpah darah Republik Indonesia, yang kedua mencerdaskan kehidupan bangsa, yang ketiga turut serta menciptakan perdamaian ketertiban dunia. Pasal 29 ayat 2 lebih bagus. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama garis miring kepercayaan dan menjalankan agama garis miring kepercayaannya masing. Kan hebat Indonesia itu. Negara, siapapun presidennya kita tidak peduli. Negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing. Orang Hindu dijamin menjalankan ajaran Hindu 100% oleh negara. Bali 84% beragama Hindu, Islam 14% sekarang, 1% agama lain-lain. Di Indonesia orang Hindu itu nggak sampai 1%, paling banyak 1%, nggak sampai pun. Tapi orang Bali membuat peraturan daerah, DPRD-nya, pada hari raya Nyepi seluruh Bali wajib mematikan api, listrik mati, toko-toko tutup, orang nggak boleh keluar rumah, airport internasional Gusti Ngurah Rai ditutup. Nggak ada di dunia ini airport ditutup internasional. Di India aja 1,2 miliar penduduknya, 800 juta lebih Hindu, nggak pernah nutup airport. Tapi Indonesia boleh.
Kenapa? Karena pasal 92 negara menjamin tiap-tiap warga negara untuk memeluk agama dan menjalankan agamanya masing-masing. Setiap ada yang nyepi tutup, restoran tutup, jalan tutup, orang keluar rumah ditangkap nggak boleh, sepi. Sekitar 3 tahun yang lalu hari raya Nyepi jatuh hari Jumat. Gubernur Bali berjumpa dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Bali. Bagaimana nih Pak Kiai? Hari raya Nyepi tahun ini jatuh hari Jumat. Terus kenapa, kata Kiai kita, Ketua MUI? Kan Bali tutup, airport ditutup, listrik dimatikan, restoran wajib tutup, rakyat nggak boleh keluar rumah. Bagaimana kita buat ini? Apa kata Ketua MUI? Kami tetap sholat Jumat, tapi tidak naik mobil, tidak naik sepeda motor, karena wajib mati api. Kami jalan kaki ke masjid, sholat Jumat tanpa pengeras suara, tanpa kipas angin, tanpa AC. Kami azan tidak pakai mic, khutbah nggak pakai mic, karena api harus mati. Selesai sholat kami pulang, dah habis. Jadi selesai. Kenapa kita mau mengakui hari raya Nyepi itu ditutup airport semuanya? Karena Islam pun mengajarkan 14 abad yang lalu, lakum dinukum waliyadin. Kita bukan pembuat onar orang Islam ini. Orang Hindu yang nggak sampai 1% boleh menjalankan syariat agama Hindu 100%. Betul? Dijamin negara. Orang Buddha nggak sampai 1%. Pada hari raya Waisak, orang Buddha minta izin memakai Candi Borobudur 24 jam, nggak boleh ada yang pakai. Sepupu saya dari Malaysia datang ke Jawa Tengah, lihat Borobudur. Sampai di Borobudur, Borobudur ditutup, yang boleh masuk hanya orang Buddha saja. Orang-orang yang lain suruh nonton aja di luar. Kalau mau masuk ke candi besok. Ya udah, dipakai oleh orang Buddha di situ untuk ibadah. Selain Buddha nggak boleh. Kita nggak marah, kita ucapkan lakum dinukum boleh. Kenapa bisa begitu? Negara menjamin. Orang Kristen pun sama, mereka dijamin menjalankan syariat Kristen 100. Kita orang Islam sama nggak? Boleh nggak menjalankan syariat Islam 100%? Boleh, mesti dijamin negara dong. Kan itu pasal 92. Kalau ada pemerintahan di Republik Indonesia melarang orang Islam menjalankan agamanya 100%, pemerintahnya harus diberhentikan dari pemerintahan. Betul? Karena dia melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang kita harus cerdas itu. Sebab tujuan merdeka salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Orang Islam mau bangun masjid, boleh nggak? Orang Islam mau pergi umroh, boleh nggak? Naik haji, boleh nggak? Boleh. Pernah ada satu kiai di Jakarta menulis di koran, siapa yang naik haji berulang-ulang adalah pengikut iblis. Berhaji berulang-ulang pengikut iblis. Langsung saya SMS, saya WhatsApp. Waktu itu masih pakai BlueBerry. Oh keren lah. BlackBerry. Ku kirim langsung. Assalamualaikum Kiai, kawan awak lah pula. Assalamualaikum Kiai. Naik haji berulang-ulang pengikut iblis. Numpang tanya, kapan iblis naik haji? Rasulullah yang haji sekali, tapi Rasulullah bersabda sepulang haji, karena 83 hari kurang lebih pulang haji Nabi wafat. Iya lah, naik haji itu kan bulan terakhir bulan Zulhijjah, 14 Zulhijjah tawaf ifadah. Betul? Nabi tinggal di Mekah 3 hari, 15, 16, 17 Zulhijjah Nabi tinggal di Mekah, nostalgia lah. Habis itu tanggal 18 Zulhijjah Nabi pulang ke Madinah, 18 Zulhijjah, terus 18 Muharram, 18 Safar, ya kan? 12 Rabiul Awal Nabi udah wafat. 3 bulan aja. 83 hari pun nggak sampai 3 bulan. Kalau 18 Rabiul Awal Nabi wafat pas 90 hari, ya kan? Enggak, tanggal 18, wafatnya tanggal 12, kurang 6 hari, 84 hari pulang haji Nabi wafat. Apa kata
Nabi sebelum wafat, seandainya panjang umurku tahun depan, itu membuktikan Nabi nggak akan panjang umur. Itu ciri-ciri Nabi. Kalau Nabi sudah pakai seandainya, laukana, itu nggak terjadi itu. Seandainya umur saya, kata Nabi, sampai tahun depan, saya akan haji sekali lagi. Maka menjadi hukum qaul Rasulullah, hukum sunnah qauliyah. Naik haji sekali hukumnya fardu, lebih dari sekali hukumnya bukan haram. Masa melakukan yang sunat pengikut iblis? Jadi jangan nafsu-nafsuan agama ini. Jangan mentang-mentang pemerintah mengatakan haji ini antri sampai 20 tahun, maka yang mengulangi hajinya 2-3 kali berarti mengambil jatah orang, berarti dia pengikut iblis. Jangan begitu. Sebab bagaimanapun pembimbing haji pasti orang yang sudah pernah naik haji, toh. Berani, belum pernah naik haji jadi pembimbing, berani. Oh, nggak bingung dia, ini apa ini? Nggak tahu. Ini bukit apa? Nggak tahu. Itu nggak tahu. Lo kok nggak tahu sih pembimbing? Orang kita sama-sama baru sekali naik haji kok. Tentulah para pembimbing itu orang-orang yang sudah pernah naik. Pengikut iblis kah dia? Jadi hati-hati ngomong, jangan nyakiti perasaan umat Islam. Walaupun disuruh, kalau saya tadi, walaupun saya wakil sekjen, andai kata saya disuruh oleh pejabat negara ngomong yang menyakiti umat, yang melanggar agama, lebih baik saya dibunuh aja daripada saya ngomong begitu. Betul? Karena agama Islam ini agama yang sempurna, dia nggak ngurusi ibadah saja. Kalau Islam ini hanya mengurus ibadah, Islam itu cuma 1/4, 3/4 lagi hilang. Sedangkan syariat Islam itu dibagi 4 oleh Imam Syafi'i. 1/4 urusan ibadah, mulai dari bab air, bab wudu, bab istinja, bab sholat, ya kan, sampai bab mengubur orang mati. Itu namanya bab ibadah. 1/4-nya itu. 1/4 yang kedua namanya bab muamalat. Apa namanya? Bagaimana cara jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, utang piutang. Ini namanya bab muamalat. Disitulah keluarnya aturan bank Islam. Indonesia merdeka tahun 45, sampai tahun 1994 belum ada bank Islam di Indonesia. Semuanya pakai riba. Padahal negara menjamin orang Islam menjalankan syariat Islam. Maka menghadap Pak Harto lah, Pak Habibie, Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim waktu itu masih menteri, Menristek, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia Hasan Basri. Ketemulah sama Pak Harto, ngobrol-ngobrol lah bertiga. Maksud tujuan dua tokoh Islam ini mau mendirikan bank Islam. Pak Harto nanya, bank Islam itu apa sih kelebihannya? Apa sih bedanya dengan bank yang ada? Kata Kiai Hasan Basri, bank yang ada pakai sistem riba. Pinjam 1 juta, pulangkan 1.100.000. Itu bank namanya riba. Dosa makan riba seperti berzina dengan ibu kandung sendiri. Terus bikin bank Islam, ngambil untungnya dari mana, kata Pak Harto? Kalau sistem bank konvensional pakai riba, bank Islam itu pakai sistem bagi hasil, mudharabah, pakai sistem tijaroh, jual beli, murabahah, pakai sistem sewa beli, ijaroh, pakai sistem kongsi, musyarakah. Dijelaskan. Kata Pak Harto, waduh bagus sekali. Udah segera dibikin. Tapi jangan namanya bank Islam, nanti Kristen minta bikinkan bank Kristen, Buddha minta bikinkan bank Buddha. Kan Indonesia lata. Akhirnya dibuatlah namanya bank muamalat, karena yang bermuamalat adalah orang Islam. Jadilah bank muamalat. Ngadap, udah siap mau dibikin. Apalagi kita Pak Harto? Duitnya belum ada. Modal bikin bank waktu itu 1,5 miliar dikasih Pak Harto. Modal dari Pak Harto. Dah dipanggil Pak Harto lah Menteri Ekoin dengan Menteri Keuangan, dua-duanya Kristen. Menteri Keuangan Adrianus Moy, Menteri Ekoinnya JP Sumarlin. Ditanya Pak Harto, bagaimana ini orang Islam mau bikin bank Islam? Nggak bisa Pak. Kenapa nggak bisa? Nggak ada undang-undangnya.
undang-undang negaranya nggak ada. Kata Pak Harto mereka udah mau dan bagus. Bagaimana supaya bisa? Pak Harto bikin keputusan presiden, Kepres. Dibikinlah Kepres. Keputusan Presiden Soeharto, Bank Muamalat berdiri tahun 94. Datang lagi, Pak, uang modal sudah ada, udah tercatat, Kepres sudah ada, udah berdiri, tapi nggak punya kantor. Dipinjami Pak Harto lah kantor di Jalan Sudirman, pinjam sampai dunia kiamat. Udah jadi, diumumkanlah di koran, Bank Muamalat sudah berdiri, memerlukan direktur utama. Nggak ada yang mau, siapa yang mau? Cuman satu cabang nggak ada, cuman satu. Maulah kawan saya Zaidul Bahar, dosen Universitas Sumatera Utara, Fakultas Ekonomi. Mendaftarlah beliau, diterimalah, dites, lulus. Jadi direktur utama Bank Muamalat. Bisa kerja nggak? Nggak bisa. Orang nggak pernah sekolah. Akhirnya beliau dilantik, disekolahkanlah di Malaysia, langsung bekerja praktek di Bank Syariat Malaysia. Udah pandai kerja baru pulang. Tiba-tiba datanglah Jimli Asidiki membawa seorang anak muda Cina, ganteng, juara 1 Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia, dibawa ke Majelis Ulama Indonesia oleh penasehat Majelis Ulama yaitu Jimli Asidiki. Diserahkanlah kepada Kiai Haji Hasan Basri. Ini anak pintar, lulusan UI, Fakultas Ekonomi, tapi baru masuk Islam, diusir sama keluarganya. Lebih baguslah anak ini kita sekolahkan S3 jurusan Ekonomi Islam, dibiayailah oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadilah doktor pertama anak Cina ini, namanya Safi Antonio. Paham? Anak Cina itu sama saya anak Cina juga, mataku udah sipit. Begitu sejarahnya. Kenapa Indonesia membolehkan berdiri bank syariah? Karena negara menjamin. Barulah setelah reformasi tahun 2003 keluarlah Undang-Undang Negara Republik Indonesia tentang bank syariah. Jadi bukan bank muamalat lagi, namanya sudah bank syariah. Dan menjalankan fatwa, ditulis itu Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Saya salah satu anggota pleno DSN Majelis Ulama Indonesia, Dewan Syariah Nasional, dari 52 orang. Dan dibuatlah pengawas-pengawas syariah di seluruh bank seluruh Indonesia, dan menjadi booming lah bank syariah. Di setiap bank yang ada bikin jendela-jendela Windows, unit syariah. Dan tahun ini tadi Kiai Maruf Amin sudah pidato, itu permintaan saya, betul-betul nangis saya minta itu. Buatlah bank syariah 1 yang milik negara, yang kecil aja, BTN syariah aja kita jadikan. Ternyata usul itu diterima dengan lebih besar. Tahun 2021 3 bank besar dijadikan 1, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dengan Bank BNI Syariah 46, itu dijadikan 1 bank syariah nasional terbesar se-Indonesia, mulai beroperasi 2021 insya Allah, mohon doa. Baru yang ketiga, syariat Islam itu munakahat, nikah, talak, rujuk. Untuk memenuhi keperluan umat Islam, karena 7 kata itu dibuang dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka apa kompensasi untuk umat Islam? Sedangkan Islam tidak bisa hidup tanpa negara. Umat Islam tidak bisa hidup tanpa ikut campur negara. Misalnya satu hadis saja, as-sultanu waliyun liman la waliyalaha. Pemerintah adalah wali bagi wanita-wanita muslimah yang tidak punya wali. Mana itu kalau nggak ada? Nggak ada bapaknya, nggak ada pamannya, nggak ada saudaranya, dia sebatang kara, Islam sendirian. Atau dia sendirian mualaf, familinya semua masih agama lain. Dia mau kawin, siapa jadi walinya? Nggak, negara. Kalau kata Nabi, negara. As-sultanu, penguasa. Kalau negara kemana dia? Masa semua kementerian didatangi? Datang Kementerian Pertanian dia, Om, kawinkan kami Om, kami sebatang kara. Kata Departemen Pertanian, kami mengawinkan sapi, tapi kami kepingin kawin, ini kan bapak negara, hadis negara. Maka supaya tertib, begitu merdeka 18 Agustus kita buat Undang-Undang Dasar 45, 17 Agustus merdeka, dibuatlah kementerian atau departemen yang wajib ada di Indonesia.
Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan, dan satu lagi Departemen Agama. Itu wajib ada, Pak, karena yang ngurusi orang Islam siapa? Jadi Departemen Agama itu sejarahnya berdiri untuk orang Islam, bukan untuk agama lain. Orang Islam mau kawin dicatat di Kementerian Agama, KUA, betul nggak? Kandepa, Kakanwil sampai Menteri Agama. Orang Kristen, Buddha, Hindu kalau mau kawin dicatat di catatan sipil, Dinas Catatan Sipil. Kalau kita di mana? Kementerian Agama. Beda. Kalau orang Kristen, orang Hindu mau cerai, cerainya di pengadilan negeri. Sedangkan kita kalau mau cerai, cerainya di pengadilan agama Islam. Meskipun negara ini bukan negara Islam, ada pengadilan agama Islam, karena negara wajib, negara menjamin tiap negara untuk memenuhi, menjalankan agama, betul. Makanya kepala Kementerian Agama nggak boleh perempuan. KUA kecamatan, Kandepa, Kakanwil, Menteri Agama nggak boleh perempuan. Meskipun banyak pegawai negeri di Kementerian Agama itu perempuan. Ada yang profesor doktor golongan 4E, ketua komisi, ketua dakwah MUI Pusat, Profesor Doktor Yenggo, Khuzaimah Yenggo, itu golongan 4E, profesor doktor. Nggak boleh jadi Menteri Agama, nggak boleh jadi kepala kantor agama. Kenapa? Karena kepala Kementerian Agama merangkap wali hakim, merangkap wali, mana boleh perempuan jadi wali hakim. Paham? Makanya waktu Eva Sundari, tim suksesnya Pak Jokowi, anggota PDI, menang Pak Jokowi putaran dulu kali pertama, dia ngomong di koran, ini Pak Jokowi sudah menang, maka kita akan hapuskan Kementerian Agama. Langsung saya ngomong tuh, ada jejaknya di koran-koran itu. Kalau Kementerian Agama dihapus, saya Tengku Zulkarnain akan mengepung Istana Negara dengan murid-murid saya. Telepon kawan saya intelijen, Pak Tengku bisa ditangkap. Nggak bisa, saya bilang. Loh, Bapak mengepung istana? Kan cuma ngepung aja. Maksudnya ya kami kepung, kami yasinan di situ 7 hari 7 malam sampai dikembalikan Kementerian Agama. Saya baru bisa ditangkap kalau saya bilang saya duduki Istana Negara, ditangkap saya. Kalau ngepung aja kan boleh kan? Boleh nggak? Nggak ditangkap saya. Beberapa hari kemudian Pak Jokowi pidato, siapa yang bilang kalau Kementerian Agama mau dihapus? Nggak ada itu. Tapi tim suksesnya udah ngomong, betul. Nggak ngerti sejarah nih orang, bahwa Kementerian Agama itu berdiri karena umat Islam berkorban membuang 7 kata dengan kewajiban jalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi negara tetap wajib melindungi dan menjamin keberadaan agama di Indonesia. Tiba-tiba sekarang Kementerian Agama ada yang demo di Medan. Kita bukan minoritas, kita tuntut presiden untuk membuat Departemen Agama Kristen, Departemen Agama Hindu. Kau mau kawin di Kementerian Agama, kau kawin di catatan sipil, betul? Ini nggak ngerti sejarah, asal ngomong aja, nggak ngerti undang-undang. Nah, yang keempat adalah jinayat, hukum pidana. Mencuri potong tangan, membunuh dibunuh. Ya DPR belum membuat. Kalau membunuh dibunuh sudah. Membunuh dijatuhi hukuman mati sudah. Amrozi kan dihukum mati. Kusni Kasdud dihukum mati itu. Cuman siapa itu? Jessica enggak. Mungkin karena cantik, kasihan hakimnya kan, hukuman seumur hidup aja. Kalau aku hukum mati juga. Itu ada Cina kemarin, siapa itu? Changpan siapa? Chow Changpan ditangkap hukuman mati, bikin gorong-gorong 30 meter nggak ketahuan, hebat kali ya. Gorong-gorong 30 meter, abunya ditelan semua mungkin. Nggak ketangkep tuh. Udah berhasil lari, kejar-kejar, gantung diri. Kalau mau bunuh diri ngapain lari-lari di situ aja? Udah selesai. Benturkan ke tembok kepalanya itu, ngapain sampai lari-lari bikin terowongan, susah amat lu mati, ya enggak? Membunuh dihukum bunuh ada.
Tapi mencuri potong tangan belum. Kalau mencuri senilai satu perisai besi, kira-kira 2 juta lah. Terbukti ada saksi, ada bukti, dijatuhi hukuman potong tangan. Potong, jantung potong, cek dah, suruh pulang. Saya di penjara Pak, nggak usah. Berobat ke puskesmas. Kan nggak makan biaya. Betul? Kita baru ngomong aja, belum mengusulkan, baru ngomong kita akan usulkan DPR. Udah ribut se-Indonesia, termasuk DPR-nya. Kita tidak akan mau, kita akan tolak. Iyalah, kalau itu jadi, kau yang paling banyak putus tanganmu mungkin. Tapi kan kenyataannya pemerintah sudah mengeluh. Yosana Lawli bilang tidak ada uang negara kasih makan narapidana, ya enggak? Akhirnya 35.000 narapidana dilepaskan karena nggak bisa ngasih makan. Lebih bagus potong tangannya aja. Memperkosa, potong burungnya, ya, pulang. Mencuri, potong tangannya, pulang, ya enggak? Korupsi 1 triliun, potong lehernya, pulang. Kan nggak keluar biaya, betul nggak? Kalau tembak masih biaya, 1 pelor berapa? Pancung aja, udah gratis. Kalau parangnya tumpul, asah lagi. Itu tidak akan bisa jadi undang-undang kalau orang Islam dalam pemilu tidak memilih orang-orang soleh sebagai DPR RI-nya. Betul? Maka pemilu tahun 2024 kalian nggak boleh nggak ikut semua, siap? Pilih orang-orang soleh. Paham? Masa nggak ada orang soleh di Lampung ini? Ada kan? Ini bapak dibersih mukanya, boleh dipilih nih. Tengok mukanya bersih, macam cermin mukanya, itu nggak mungkin maling itu. Kalau maling mukanya udah jelas meleketek itu. Dan pilih, bapak 5 tahun saya amanah untuk bapak, nah pegang, urus agama 5 tahun ini, urus negara ini. Kalau bapak amanah 5 tahun lagi kami pilih, kalau enggak kami ganti yang lain. Mesti begitu. Jangan kasih 100.000 belok. 100.000 5 tahun, setahun 20.000, 1 tahun 365 hari, 20.000 bagi 365, tusuk gigi nggak bisa kalian beli. Murah kali lah harga kalian itu. Paham? Pemilihan presiden 2024 kita harus berjuang. Boleh jalur independen, nggak perlu pakai parti, betul? Supaya kita bisa calonkan Habib Rizik misalnya. Mau nggak? Habib Rizik dari presiden lebih bagus, dokter lagi, ya nggak? Orang yang nggak sekolah aja bisa kok, nggak jelas sekolahnya apa. Dokter kok beliau, tamatan Riyadh, turunan Nabi lagi. Apa salahnya dia jadi calon presidennya nggak? Wakilnya cari yang soleh lagi, siapa? Abdul Somad misalnya. Mantap ya nggak? Tengku Zulkarnain, aku udah mau pensiun, nggak mau lagi aku. Aku udah tua, jenggot udah putih. Aku mau siap-siap bikin kuburan yang bagus. Mau lagi. Tapi berjuang untuk menaikkan orang-orang soleh itu wajib hukumnya, betul? Nah, gitu. Paham? Dikasih 100.000 belok. Belok nggak? Nggak mau belok, 100.000 nggak mau. Kalau kasih 1 juta. Nah itu, kita sedihnya itu. Orang-orang soleh kalah. Entah siapa-siapa pun yang menang. Bahkan orang yang udah masuk penjara menang lagi. Udah parah betul lah negara ini. Orang yang udah di penjara korupsi, maju menang lagi. Lakinya di penjara, bininya pula jadi bupati gantikan lakinya. Nanti bininya masuk penjara, cucunya lagi naik. Katanya dulu Pak Harto dijatuhkan karena Pak Harto tuh nepotisme, ya enggak? Padahal nggak ada anak Pak Harto jadi wali kota, jadi gubernur, nggak ada. Jadi menteri pun setelah 32 tahun 1 orangnya Mbak Tutut. Wajar juga lah kalau menteri sosial. Hebat kok dia, betul nggak? Ini belum 1 periode anaknya udah jadi pejabat. Baru 1 periode tukang pisang goreng mau jadi wali kota. Anak mau jadi wali kota, menantu mau jadi wali kota, ya nggak? Macam tak ada orang lain pun. Medan wali kota mau jadi mantunya,
Yo, banyak kali kami yang pintar-pintar di Medan, betul nggak? Apa pula dia baru 28 tahun? Kalau orang Medan bilang kencing pun belum lurus. Istilah orang Medan kalau anak-anak dibilang begitu. Jangan bilang menghina, enggak, anak-anak 28 tahun. Sabarlah 10 tahun lagi. Baru maju, baru umur 38-nya, ya kan? Ya, kalau maju 10 tahun lagi bapak kami udah nggak jadi pejabat, Pak. Ah, itu masalahnya. Repot lah kita.